Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Perkenalkan, nama saya Dedi, atau biasa dipanggil Dedoy, dan juga menjadi salah satu anggota di dalam komunitas petai, yaitu penjelajah santai. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang kami alami selama challenge solo camp yang diadakan di lokasi Buperta Cibubur pada tanggal 28 Oktober 2023. Hari Sabtu adalah hari yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap anggota komunitas petai, sebab rasa lelah dan jenuh yang sudah menumpuk oleh karena pekerjaan agak terlupakan saat menyambut momen camp rutin yang selalu diadakan komunitas petai, yang adalah healing yang selalu dinanti-nantikan. Salah satu sepuh atau pendiri komunitas telah menentukan di mana lokasi camp kali ini, yang akhirnya ditentukanlah di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pada awalnya, teman-teman berpikir kenapa di Buperta? Lokasinya masih di Jakarta yang pasti panas, alias tidak menemukan syahdunya suasana. Tidak ada rindang pepohonan dan segarnya aliran air yang mengalir di curug. Akan tetapi, di antara teman-teman pun enggan, dan tidak ada yang berani untuk bertanya kenapa. Setelah mengambil keputusan, lalu sang sepuh mengeluarkan sebuah kertas HVS dan menggambar sebuah denah. Ternyata, denah tersebut adalah lokasi di mana tim akan camping. Herannya, terdapat beberapa spot terpisah di lokasi nantinya. Lantas, sang sepuh memberitahukan bahwa camp kali ini adalah sebuah tantangan atau challenge untuk solo camp. Ia memberikan pilihan, siapa yang mau bergabung dipersilahkan untuk mengisi list terlebih dahulu. Sambil menunggu keputusan masing-masing, sepuh terlebih dahulu menceritakan alasannya kenapa lokasi camp kali ini diputuskan berada di Buperta Cibubur. Hingga sampailah kisah tersebut pada cerita urban legend yang sangat terkenal di Buperta Cibubur, yang tidak lain dan yang menjadi ikon, yakni tentang kisah pocong Mumun. Sebuah kisah urban legend yang bukan hanya dari mulut ke mulut, generasi ke generasi, namun bahkan sampai diangkat ke layar lebar beberapa kali. Dalam sejarahnya, di era tahun 70-an, Maimunah atau yang biasa dipanggil Mumun adalah seorang gadis cantik yang memiliki sebuah warung makan keluarga. Dia pun menjadi primadona sehingga banyak lelaki yang berebut mendapatkan hatinya. Namun, belum ada seorang pun yang bisa membuat Mumun jatuh hati. Di antara sekian banyak lelaki, ada seorang pemuda yang terus mengejar cinta Mumun. Namun sayangnya, terus mendapat penolakan. Hal itu membuatnya merencanakan sebuah niat jahat. Suatu hari, ketika Mumun memilih sendirian di warung, karena seluruh anggota keluarganya pergi, pemuda tersebut mencari kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Hingga saat warung tutup, dibekaplah Mumun, lalu dibawa ke perkebunan karet, yang tidak lain adalah di wilayah Cibubur. Di sana Mumun digagahi dan ditinggal begitu saja. Atas kejadian tersebut, membuat Mumun menjadi depresi. Dia berusaha terus merahasiakan, namun pikirannya yang kalut membuatnya mengakhiri hidup dengan gantung diri, yang lokasinya tepat di bawah pohon saat ia disetubuhi. Sebelumnya, Mumun telah bersumpah bahwa ia akan bangkit demi menuntaskan rasa sakit hati. Setelah kematian Mumun, beberapa lelaki ditemukan tewas tanpa sebab, termasuk pula pemuda yang telah memperkosanya. Selain itu, banyak pula yang bersaksi jika bertemu dengan seorang perempuan cantik. Ketika dibonceng sampai di perkebunan, perempuan yang diyakini sebagai Mumun itu berubah wujud menjadi sosok pocong. Semenjak itulah, nama pocong Mumun menjadi kesohor, terutama di kawasan bumi perkemahan dan geraha wisata Cibubur.
Setelah Sepuh selesai bercerita tentang urban legend Pocong Mumun, kembali dia menerapkan bahwa event kali ini adalah sebuah tantangan atau challenge. Kami akan camping dengan lokasi terpisah, dengan jarak sekitar 200 meter sampai 500 meter dari satu tenda ke tenda yang lain. Tentu ini akan menjadi pengalaman pertama kali di mana kami akan camping di lokasi urban legend yang terkenal angker. Dan atas hal itu, yang masih berani untuk mengikuti event camp ini hanya berjumlah 4 orang, yaitu Samsul, Andre, Hamid, dan saya. Sisanya skip karena alasan yang bervariasi. Setelah list di-close, dilanjutkan Sepuh mulai mengocok sebuah undian layaknya undian, yang tujuannya adalah untuk menentukan di mana lokasi tenda yang akan ditempatkan. Terdapat 5 titik lokasi yang sudah diberi nomor 1 sampai 5. Setelah undian dilakukan, nomor 1 akan ditempati oleh saya, nomor 2 oleh Hamid, nomor 3 ditempati oleh Sepuh, nomor 4 oleh Samsul, dan nomor 5 ditempati oleh Andre. Namun akhirnya, kami hanya berempat saja setelah Andre memutuskan mengundurkan diri. Hari Sabtu, 28 Oktober 2023. Perjalanan kami mulai pada pukul setengah 9 malam dengan menggunakan mobil Sepuh dari Buaran menuju Cibubur melalui tol Cikampek. Setelah keluar di pintu keluar tol Cibubur, mobil langsung berbelok ke kiri dan memasuki gerbang depan Buperta. Mobil dihadang oleh beberapa petugas di lokasi, yang kemudian Sepuh memberikan sebuah isyarat, dan mobil pun dipersilahkan masuk menuju kantor manajemen untuk mengurus beberapa administrasi, serta melaporkan jumlah peserta camping. Setelah semua administrasi selesai, mobil kembali berjalan melewati lokasi-lokasi di mana biasanya para pramuka melakukan camping. Mobil terus masuk semakin dalam, membelah pepohonan yang besar-besar. Keadaan pun mulai semakin gelap. Pada akhirnya, sampailah kami semua di lokasi camping. Lokasi yang ternyata sangat jauh ke dalam dan benar-benar tidak ada penerangan. Semak belukar dan pohon beringin yang sangat besar menegaskan bahwa ini bukanlah lokasi yang biasanya sering digunakan oleh pramuka untuk camping. Bahkan bisa dilihat sangat jarang dikunjungi oleh orang, sehingga tampak sangat alami dan sangat mencekam. Sesuai urutan undian, maka saya pun mulai menuju lokasi pertama, yaitu sebuah pohon beringin yang besar dan sangat tua. Di lokasi tersebut, terdapat sebuah botol minyak duyung dan kain kafan yang entah siapa menaruh di sana. 100 meter dari lokasi tendaku adalah tenda Hamid. 350 meter dari tenda Hamid adalah tenda Sepuh. Dan 250 meter selanjutnya adalah tenda Samsul. Demikianlah kira-kira jarak setiap tenda kami didirikan. Dan dari titik 1 dan 2 adalah pohon beringin yang jelas sudah terlihat usianya. Selain besar, juga dipenuhi akar-akar yang bergelantungan. Lokasi yang ketiga, yaitu di mana Sepuh berada adalah sepasang beringin besar kembar. Dan lokasi keempat di mana Samsul berada adalah pohon bambu yang sangat rimbun. Kami pun mulai melakukan aktivitas. Ada yang memasak air untuk menyeduh kopi, ada yang mulai masak, dan ada yang masih sibuk rapi-rapi peralatan tenda. Kami dilarang untuk berkunjung ke tenda teman yang lain, dan setiap kami diberikan sebuah HT sebagai alat komunikasi, dengan masing-masing menggunakan sandi kijang 1 sampai kijang 4. Waktu mendekati tengah malam, ketika aku selesai membuat kopi dan menyalakan api unggun, setelah itu aku mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Semua masih aman. Sedangkan Sepuh terlihat mendekati tenda Hamid. Setelah itu mendekati tendaku. Ternyata ia membakar 3 dupa dan membuat pagar gaib untuk setiap tenda kami. Dia berpesan bahwa apapun yang kami dengar dan kami lihat, janganlah sekali-kali kami keluar dari tenda. Mendengar pesan itu jelas membuat bulu kuduk langsung merinding. Memang di setiap agenda camping rutin, Sepuhlah yang menentukan lokasi. Dan untuk hal demikian pun, dia yang adalah mantan salah satu murid dari pemburu hantu tentu lebih mengerti.
Waktu terus berjalan, memasuki pukul 1 dini hari. Dupa masih menyala menebarkan aroma wangian khas. Aku yang masih duduk menikmati kopi dan api unggun dikejutkan oleh Kijang 4 yang menginfokan bahwa di lokasinya mulai terdengar langkah kaki di belakang tendanya. Samsul yang sudah beristirahat di dalam tenda jelas sekali mendengar suara menginjak daun bambu yang kering dan bolak-balik. Kijang 3 pun mengingatkan agar tidak panik dan untuk tetap berada di dalam tenda. Setelah Samsul mulai tenang, tidak lama kemudian Kijang 2 memberikan informasi bahwa tendanya ditimpuk oleh sesuatu seperti tanah atau pasir. Lagi-lagi Kijang 3 atau sepuh memberikan wejangan yang sama pada Hamid. Aku yang mulai ciut nyali memutuskan masuk ke dalam tenda, dan pintu tenda pun aku tutup secepatnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang lewat. Disusul kemudian bunyi daun di antara ranting pohon berbunyi seperti sebuah gesekan. Aku sendiri menggunakan tenda, di mana masih bisa mengintip keadaan di luar melalui celah outer yang menggantung. Dan di saat rasa penasaran untuk melihat apa yang ada di luar memenuhi pikiran, aku pun mengintip keluar. Seketika, aku mengucap istighfar ketika menyaksikan ada yang duduk di depan bara api unggun dengan kakinya yang nampak berdarah. Untuk memastikan, aku mengambil ponsel lalu mengambil foto. Ternyata benar, walau tidak jelas, namun tampak sosok orang dengan posisi duduk. Seketika, jantungku berdebar dan perasaanku mulai bercampur aduk. Ada niat menginformasikan ke teman-teman tentang apa yang kualami, tapi aku takut sosok tersebut akan mendengar. Di saat keadaan semakin tegang, tiba-tiba Kijang 2 menginformasikan bahwa tendanya bukan hanya dilemari oleh pasir, tapi juga bebatuan. Informasi dari Kijang 2 tidak berani aku respon, karena aku sendiri takut jika sosok yang duduk di luar tenda mengetahui keberadaanku. Keadaan semakin mencekam. Semua merasa takut kecuali sepuh yang terus memberikan nasihat. Kijang 4 atau Samsul saking takutnya dengan suara-suara aneh sampai tutup telinga. Namun gangguan itu malah semakin menjadi. Di saat aku menyimak apa yang Samsul informasikan, ternyata sosok yang tadi aku perhatikan telah menghilang. Aku mencoba mengintip sisi outer tenda yang berlawanan. Ternyata, sosok dengan kaki berdarah-darah itu berada sangat dekat dengan tendaku. Bersamaan dengan deru angin yang mendadak berhembus, aku mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Ingin muntah rasanya. Keadaan seperti itu terus berlanjut sampai tidak terasa waktu mulai memasuki pukul 3 fajar. Waktu di mana aku mulai tenang karena sosok tersebut sudah lenyap. Bau busuk bangkai pun sudah tidak tercium lagi. Sepuh memberikan informasi bahwa semua sudah selesai. Saatnya berkumpul ke titik 3, di mana lokasi tenda sepuh berada. Jujur, kaki rasanya sangat lemas saat berjalan menuju tenda sepuh. Ternyata, Hamid dan Samsul sudah berada di sana. Sepuh memberikan setiap kami segelas air. Dilanjutkan kemudian, menetralkan energi kami. Setelah itu, masing-masing dari kami bercerita dengan suara gemetaran tentang hal mistis yang baru saja mendera. Sepuh berpesan bahwa sesungguhnya gaib dan manusia itu hidup berdampingan, tidak peduli apapun agama dan ras. Jika seseorang memiliki terang di dalam dirinya, insya Allah gangguan gaib akan menyingkir. Karena sejatinya gelap dan terang tidak dapat menyatu. Wejangan di akhir kata, sepuh berpesan untuk selalu menjaga hati, sikap, dan akhlak selayaknya tamu yang berkunjung dimanapun berada.
apalagi di hutan atau di tempat yang memiliki kisah urban legend. Yang pasti, jangan mengimani sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengalaman ini bisa membuat kalian semakin menjaga sikap dimanapun kalian berada. Ucapkan salam pada saat kalian datang dan pulang. Demikianlah wejangan yang kami terima dari sepuh, orang yang memiliki jam terbang lebih lama dari kami di dalam hal gaib dan camping di alam liar. Selanjutnya, kami sholat subuh berjamaah, kemudian sarapan, dan dilanjutkan tidur sampai siang hari. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.